Ini adalah pertemuan pertama kita membahas mengenai corpus delicti. Corpus delicti. Etimologi mengenai corpus delicti dan mengapa disebut sebagai corpus delicti akan dijelaskan pada penjelasan berikut. Maksud saya penjelasan yang akan datang. Karena ini bukan sekedar mengenai etimologi kata itu sendiri, tetapi juga pengertian yang termuat di balik kata corpus delicti. Corpus delicti, saudaraku, memuat penjelasan mengenai hukum kehidupan yang sangat penting. Ini bagian pengajaran yang sangat penting yang mutlak harus dipahami orang percaya. Dari pemahaman mengenai corpus delicti ini, orang percaya dapat membangun kehidupan Kristiani yang benar sesuai dengan maksud keselamatan diberikan. Dan tentu saja karena kita memahami maksud keselamatan diberikan, maka kita akan mengerti panggilan yang harus kita penuhi sebagai umat pilihan. Saudaraku sekalian, tidak ada tendensi apa-apa kecuali kesaksian bahwa merupakan anugerah dari Tuhan yang memberikan pencerahan yang sangat luar biasa. Atau bisa saya katakan sangat kuat atau paling kuat dalam hidup saya. Dengan menemukan pengajaran mengenai corpus delicti ini, perilaku dan pelayanan saya diubah. Saudaraku sekalian, dan sekarang sudah tersusun menjadi buku, dan buku tersebut juga masih harus banyak direvisi dan dilengkapi, karena ketika buku itu saya tulis mungkin sekitar 9 atau 10 tahun lalu, saya belum memahami kebenaran selengkap hari ini. Jadi kalau kemudian nanti terbit lagi buku mengenai corpus delicti, pasti akan sangat berbeda. Karena akan menjadi lebih lengkap. Corpus delicti, saudaraku, kata yang asing bagi banyak orang Kristen. Memang tidak ada khutbah, seminar, ceramah, atau literatur yang membicarakan pokok ini. Jadi saya mengerti banyak orang belum memahami pengajaran mengenai corpus delicti, sehingga orang bisa menjadi curiga, bingung, bahkan menolak. Pengajaran corpus delicti ini harus dipahami secara benar, utuh, dan lengkap. Oleh sebab itu menjadi seri panjang, saudaraku, pengajaran mengenai corpus delicti ini. Saya sering sulit menjelaskan mengenai corpus delicti kalau hanya disediakan waktu singkat, dan lebih baik saya diam. Nah sekarang saudara, saya menjelaskan mengenai corpus delicti. Saudara-saudara, saya harap dengan tekun mengikutinya dari pertemuan pertama, bagian pertama sampai bagian terakhir nanti, yang bisa memakan waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Dari yang sudah terjadi,
pengajaran mengenai corpus delicti ini ada yang merespon positif, tentu ada orang-orang yang diberkati dan hidupnya diubah, bukan saya karang. Dari kesaksian mereka yang disampaikannya kepada saya. Tetapi juga ada orang yang menyerang atau bereaksi atau merespon secara negatif. Tetapi itu sah-sah saja dan kita tidak perlu memperuncing, saudaraku. Apa yang saya kemukakan mengenai corpus delicti ini memang tidak mudah dipahami, harus dibangun dari banyak penjelasan supaya saudara-saudara sekalian memiliki pemahaman yang lengkap. Jadi jangan saudara berharap saya hanya menjelaskan apa itu corpus delicti secara pengertian etimologi kata itu sendiri. Tidak cukup. Ya, harus dibangun dari berbagai pokok-pokok masalah, dari pokok-pokok pemahaman, pengajaran, sehingga pengajaran mengenai corpus delicti ini bisa dipahami secara lengkap, utuh, dan saudara tidak meragukannya sama sekali. Artinya tidak meragukan sama sekali kebenaran ajaran mengenai corpus delicti. Dan terutama saudara, ini yang penting. Saudara benar-benar mengalami faedahnya, kuasanya. Saudara diubahkan, itu yang penting. Nah, kalau seseorang sudah resisten, sudah menolak, sulit dia akan membuktikan kebenaran ajaran ini. Sebab ajaran apapun juga bisa disangkali dan dilawan, saudaraku. Ajaran mau sebaik, setajam, seakurat apapun juga bisa saja dilawan, saudara. Tetapi kalau kita memperkarakan ini, mempersoalkan ini dengan Tuhan, dan saudara mau menerimanya, saudara membuktikan bahwa pengajaran ini akan mengubah hidup saudara. Jadi saudara bisa memperkarakannya. Karena ini pengajaran yang baru, saya tidak pernah mendengar orang mengajarkan hal corpus delicti. Yang saya pahami ini anugerah atau berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara bisa mempertanyakan kepada Tuhan. Ya, jangan hanya bertanya kepada buku lalu di atas premis saudara, asumsi saudara, saudara lalu membuat antitese dan bantahan. Sah-sah saja, tapi saudara bisa kehilangan berkat. Berkat yang besar ya di balik pengajaran corpus delicti ini. Saudaraku sekalian, pokok masalah corpus delicti ini berpotensi membangkitkan perdebatan dan perbantahan. Sebab tidak ada dalam buku manapun ya, suatu ajaran yang tidak pernah ada kemudian tampil, apalagi yang memiliki keterkaitan dengan soteriologi, ya, ini bersifat dogmatis, merupakan satu hal yang bisa mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Dan kita melihat saudaraku sekalian, orang-orang yang biasa belajar teologi dalam dunia akademis, itu memiliki kecenderungan untuk berbalah-balah. Ya, begitu mendengar pengajaran corpus delicti yang tidak jelas anchor-nya, jangkarnya, dari buku apa, referensi mana, maka berpotensi untuk disangkal, saudaraku. Jadi selain ada orang-orang yang rendah hati sehingga bisa menerima pengajaran yang luar biasa ini, ada juga orang-orang yang menanggapi dengan sebelah mata dan curiga,
bahkan melakukan perlawanan. Ya memang kalau orang sudah terlalu banyak premis atau asumsi di nalarnya yang sudah menaun, mereka tidak mudah untuk menerima pengajaran yang baru muncul. Orang-orang seperti ini bukan saja mudah curiga, bukan saja tidak mudah menerima, tapi cenderung menolak bahkan menyerang. Apalagi dengan ada media sosial seperti ini, maka ini membuka ruangan yang lebih besar untuk mengadakan penyerangan, perlawanan, mengcounter ya saudara. Sayang sekali saudara kalau sikap demikian ditunjukkan karena mereka bisa kehilangan kesempatan memahami kebenaran mengenai corpus delicti yang dapat mengubah hidup mereka. Yang dapat mengubah hidup mereka untuk mengalami rencana keselamatan Allah yang sejati. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk tidak menutup hati terhadap penyingkapan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah berikan ini. Saya kira kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah mendengar khotbah-khotbah saya, berdoa bersama saya, menyanyikan lagu-lagu yang saya gubah, lalu saudara mendapatkan verifikasi atau pembuktian bahwa apa yang saya ajarkan mengubah saudara. Lagu-lagu yang saya gubah tidak menyalahi kebenaran Alkitab. Dan terutama saudara diubahkan, maka pengajaran corpus delicti ini pun juga bisa saudara percayai. Ya. Saudara akan mendapatkan faedah atau kuasa yang luar biasa. Saudaraku sekalian, dari pengajaran mengenai corpus delicti ini terbuka mata pengertian kita terhadap fakta mengenai Allah yang di dalam dirinya terdapat tatanan atau hukum yang permanen dan sempurna. Allah bukanlah Allah yang bertindak di luar tatanan. Allah bertindak berdasarkan tatanan dan hukum yang sangat sempurna, tertib, ya, dan sangat sempurna. Nah, terkait dengan hal ini dapatlah ditemukan titik persoalan. Mengapa setan berani memberontak kepada Allah? Mengapa setan memberontak? Dan mengapa Allah tidak seketika menghukum setan saat itu juga? Ya sebelum dunia dijadikan maksudnya. Mengapa Allah tidak menghukum setan seketika itu juga? Nah ini pertanyaan saudaraku. Ya. Dan ternyata kita menemukan dalam kitab Wahyu yang bisa mengalahkan setan itu darah anak domba dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Nah nanti kita akan kupas ini secara detail satu persatu. Maka membutuhkan pertemuan yang cukup banyak, saudara. Nah di sini kita akan menemukan jawaban pertanyaan. Mengapa Allah menciptakan manusia? Ya. Ternyata ada agenda yang luar biasa di balik penciptaan manusia itu. Jadi manusia diciptakan bukan sekedar mengelola bumi seperti mengelola bumi ini. Dan bumi ini kan seperti sebutir kerikil atau debu jika dibandingkan dengan alam semesta yang tidak terbatas. Yang billion, triliun, saudaraku. Jumlah planet, gugusan galaksi. Nah tentu ada maksud Allah yang besar itu. Sederhana saja ketika Allah berkata, taklukkan bumi. Bumi harus ditaklukkan.
Tentu yang ditaklukkan bukan hanya alam fisik, sebab ada oknum yang ada di bumi ini, yaitu setan. Bagaimana menaklukkan bumi? Tentu segala sesuatu yang bisa menghalangi jalannya proses kehidupan manusia harus ditanggulangi. Jadi manusia bukan hanya menaklukkan jarak, menemukan berbagai hukum-hukum alam untuk mempermudah kehidupan, tapi juga penghalang utama yang mengganggu kesejahteraan manusia. Siapa? Setan. Jadi manusia mendapatkan mandat menaklukkan bumi dan segala sesuatu yang menjadi rintangannya. Itu jelas sekali, saudara. Dan di sini pengajaran Corpus Delicti membuka rahasia itu, yang selama ini tidak pernah diajarkan atau dikemukakan. Saya ulangi, Allah berkata taklukkan bumi. Bagaimana manusia bisa hidup sejahtera sementara ada oknum yang memberontak kepada Allah? Ingat doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana membuat bumi dan segala penduduk di dalamnya hidup di dalam ketertundukan pada kedaulatan Allah. Ya harus mesti membuang semua makhluk, oknum, entitas yang tidak mau menghadirkan kerajaan Allah. Siapa? Iblis. Taklukkan itu. Dan ini mudah, saudaraku. Tetapi kalau orang sudah punya premis yang beda, lalu berkeras hati, ya susah, saudaraku. Jadi ternyata manusia diciptakan dengan agenda pula, juga dengan agenda membinasakan pekerjaan iblis supaya iblis dapat dihukum. Makanya firman Tuhan mengatakan anak manusia datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Jelas kan? Nah, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus yang disebut anak manusia perlu datang untuk membinasakan pekerjaan iblis? Tidak perlu, karena Adam yang harus membinasakan. Nah, kita bahas lagi nanti ayat ini. Perlu kan verifikasinya, sehingga saudara bisa memahami bahwa pengajaran Corpus Delicti bukan omong kosong. Makanya harus ikut tahap demi tahap, baru bisa mendapatkan frame bingkai lengkapnya. Anak manusia datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Nah, apakah anak manusia atau Yesus datang kalau Adam tidak jatuh dalam dosa? Tidak perlu. Adam yang harus membinasakan. Faktanya Adam gagal dalam tugasnya. Karena Adam gagal, Adam pertama maksudnya, maka ada Adam terakhir, yaitu Yesus. Ini jelas sekali, jadi Bapak Ibu jangan meragukan. Ajaran mengenai Corpus Delicti ini benar banget. Nanti di dalam pengajaran ini kita menemukan panggilan bahwa kita harus menjadi Corpus Delicti. Mau tidak mau harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Atau dengan kalimat lain, tidak menyayangkan nyawa. Makanya Tuhan Yesus berkata, siapa yang kehilangan nyawa beroleh nyawa. Puji Tuhan, saudara. Ini baru pendahuluan ya. Nanti kita melihat butir per butir kebenaran ini sampai saudara mendapatkan pengertian yang kokoh ya mengenai Corpus Delicti ini. Dari pengajaran mengenai Corpus Delicti itu terbuka rahasia mengenai makna dua pohon di tengah Taman Eden. Ternyata dua pohon di tengah Taman Eden itu memiliki
pengertian yang lebih dalam dari sekedar makna harafiah yang selama ini diajarkan. Ya. Ternyata pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan pohon kehidupan itu sebuah figuratif. Bisa berarti sebuah kiasan untuk menunjukkan dengan sangat cerdas proses kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan ketika kita belajar mengenai hal ini, nanti kita akan bahas di bab sendiri, saudara. Maka kita menemukan implikasi yang sangat tajam, sangat kuat untuk dikenakan dalam hidup orang percaya. Dalam pertumbuhan iman Kristen yang benar, suatu hari Anda akan sampai pada titik di mana Anda melihat dua sosok. Sosok anak Allah yang harus dicapai dan sosok manusia lama kita. Nah, kita mulai bergumul di situ. Setiap hasrat dan keinginan yang muncul di pikiran kita mesti kenali. Apakah ini kehendak Allah atau bukan? Apakah ini buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat atau buah dari pohon kehidupan? Nah, itu implikasinya diantaranya demikian. Maka kita harus mengkonsumsi kebenaran supaya kita memiliki cara berpikir yang benar. Bukan sekedar pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, bukan terukur dari ukuran baik dan jahat, tapi terukur dari pikiran perasaan Allah. Nah, sekarang kita tahu bukan soal taat atau tidak taat terhadap sesuatu yang ukurannya baik atau jahat. Yaitu pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Yang kita butuhkan itu bukan hanya pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tapi yang kita butuhkan kecerdasan rohani segambar serupa dengan Allah. Nah, penjelasan mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan menjadi clear. Dan kita kagum betapa sangat cerdas proses kejatuhan manusia ke dalam dosa itu. Dan terkait dengan hal ini, ya saudara sekalian, kita mendalami hal corpus delicti dan kemudian kita bisa menemukan maksud Tuhan menciptakan perjalanan waktu. Mengapa Tuhan menaruh matahari, bulan untuk menentukan masa-masa dan ketika? Ada perjalanan waktu. Nah, itu kita bahas juga di dalam konteks corpus delicti ini, saudara. Rumit. Khusus mengenai perjalanan waktu, sudah satu pertemuan, saudara. Allah itu bekerja dengan tertib. Makanya kedatangan anak manusia di dunia saja sudah ditentukan kapan oleh Allah. Kenapa Yesus tidak datang pada zaman Musa? Kenapa anak Allah tidak dilahirkan pada zaman bangsa Israel di Mesir? Kenapa pada abad 1 ketika Roma menguasai Palestina? Nah, itu semua harus dijawab karena Allah bekerja dalam urut-urutan waktu atau kronos. Nah, dari pengajaran mengenai corpus delicti juga membuka mata kita memahami. Ternyata manusia dalam penciptaan bukanlah makhluk yang sudah sempurna sehingga tidak bisa bersalah. Nah, seringkali orang tanya, loh Allah menciptakan manusia kok bisa salah? Katanya sungguh amat baik. Kok bisa salah? Coba gimana jawabnya? Nah, corpus delicti akan menjawab. Di antara pokok bahasan mengenai corpus delicti ini ada mengenai itu. Lalu manusia ternyata mengalami progresivitas dalam mental karakternya selama ada di Eden.
Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Tapi ternyata manusia tidak mencapai rupa. Tidak mencapai demuth namanya. Ya. Mengapa bisa demikian? Ternyata manusia belum sampai pada titik kesempurnaan. Manusia tidak menemukan atau kehilangan kemuliaan Allah. Seperti di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Pengajaran mengenai corpus delicti akan menjawab apa maksud manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia ternyata memiliki kebebasan. Nah, ini bicara soal kehendak bebas. Nah, corpus delicti akan menjawab itu. Apakah manusia memiliki kebebasan? Seberapa kebebasan yang dimiliki manusia? Saya tidak bisa menjelaskan mengenai corpus delicti kalau saudara tidak memahami apa itu kehendak bebas atau liberum arbitrium itu. Nah, maka dijelaskan. Perlu satu pertemuan, 2-3 pertemuan untuk hal ini saja. Kehendak bebas tidak bisa dibahas dalam satu kali pertemuan. Jadi manusia itu bisa hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah atau memberontak terhadap Allah. Kalau dia hidup dalam penurutan pasti mencapai gambar dan rupa Allah. Sesuai dengan rancangan Allah semula. Kalau tidak manusia gagal. Dan ternyata memang manusia gagal untuk menjadi makhluk sesuai dengan ciptaan Allah. Manusia menjadi makhluk yang tidak tunduk kepada penciptanya. Manusia menjadi makhluk yang memberontak. Maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kita bahas dalam satu pertemuan. Manusia tidak akan dapat melayani Allah dengan keadaan yang kehilangan kemuliaan itu. Maksudnya apa? Karena manusia tidak mampu membuahkan kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Loh, kenapa manusia harus memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah? Karena manusia memang diciptakan untuk menjadi bukan saja segambar, tapi juga serupa. Apa bedanya, Pak? Kalau gambar berbicara mengenai komponen yang ada pada Allah, juga pada manusia. Nah, lalu rupanya ini kualitasnya. Manusia tidak mencapai kualitas seperti yang Allah mau, tidak mencapai kualitas seperti yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena manusia memilih pengetahuan yang baik dan jahat. Downgrade. Grade-nya mestinya segambar serupa, tapi downgrade pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Manusia tidak cukup punya pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia harus mengerti pikiran perasaan Allah. Jadi ngerti kan mengapa di dalam Filipi 2 dikatakan bahwa kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus? Nah, itu jawabnya. Oleh sebab itu kalau saya disuruh menjawab pertanyaan apa itu corpus delicti, saya bungkam 1000 bahasa. Kenapa? Tidak bisa dijelaskan. Harus komprehensif dari berbagai aspek. Mungkin ada orang berkata, tuh nggak bisa kan mempertahankan tesisnya, kira-kira begitu. Tidak bisa kan? Oh bisa, cuman perlu waktu dan mesti rendah hati dulu ya. Kalau nggak rendah hati nanti betototan berdebat. Dan saya paling tidak mau berdebat. Ya, bisa timbul kesombongan, melukai orang dan berbuntut pada luka.
Ya ini yang saya pahami, ini saya ajarkan. Kalau kamu tidak setuju ya sudah. Ajarkan apa yang menurut kamu benar. Ajarkan kepada umat yang Tuhan percayakan padamu. Sekarang saya ajarkan Corpus Delicti kepada umat yang saya harus ajarkan. Ya, masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi pengajaran mengenai Corpus Delicti ini bisa menjadi dasar pengajaran mengenai soteriologi atau keselamatan. Dan berimplikasi kuat untuk mengubah. Luar biasa. Tanpa pemahaman mengenai Corpus Delicti ini, kita tidak terpacu untuk mewujudkan keselamatan. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula Allah. Mengapa harus rancangan Allah semula? Coba bertanya begitu. Nah, supaya Tuhan senang saja begitu? Loh, lalu apa keterkaitan dengan kehadiran iblis? Keterkaitannya dengan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis? Keterkaitannya dengan bahwa iblis hanya bisa dikalahkan oleh darah Yesus, artinya pengorbanan, dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Ayo jawab. Kenapa Allah tidak bunuh iblis jauh-jauh hari sebelum dunia diciptakan? Mengapa Allah berkata taklukkan bumi? Pasti di balik mandat, amanat, perintah itu manusia head to head, betul nggak? Dengan iblis. Lalu bagaimana cara mengalahkan iblis? Corpus Delicti akan menjawab. Ini sudah gatel saya mau menjawab. Tapi tunggu dulu supaya saudara bisa terangsang, terstimulasi untuk mengikuti poin demi poin. Ya, ini orientasinya dulu. Ibaratnya kalau menulis tesis atau disertasi ini abstraksinya. Ini abstraksinya. Jadi saudara supaya tahu mengapa saya bungkam 1000 bahasa kalau orang bertanya mengenai Corpus Delicti kepada saya. Bukan saya tidak bisa mempertahankan. Saya membutuhkan waktu, membutuhkan kesempatan banyak dan tentu hanya untuk orang yang rendah hati. Kalau saudara ragu-ragu tanyakan kepada Tuhan. Saya ini mengajarkan kebenaran atau tidak. Jadi dengan memahami Corpus Delicti ini dapat dibangun bukan saja pengetahuan mengenai soteriologi yang kokoh. Kalau saya bicara soteriologi itu artinya studi mengenai keselamatan ya. Bukan hanya pengetahuan tentang keselamatan kita kokoh, tapi kita juga terpacu untuk mewujudkan keselamatan itu. Bukan hanya memahami di dalam nalar. Karena ketika kita belajar mengenai Corpus Delicti, kita akan dibawa kepada betapa hebat perjuangan Tuhan Yesus meraih kemenangan untuk dapat menaklukkan iblis. Perjuangan Pak, bukankah Yesus dengan mudah bisa mengalahkan karena Yesus itu Allah dan tidak bisa dikalahkan. Nah ini pernyataan keliru. Yesus menjadi manusia 100%. Dia bisa berbuat salah, tapi tidak berbuat salah. Kalau dia tidak bisa berbuat salah, dia bukan manusia 100%. Dia manusia jenis lain. Dan kita tidak bisa meneladaninya karena dia jenis lain. Nah di sini saya harus menjelaskan tentang kemungkinan kebersalahan Yesus. Nah satu tema lagi ini. Jadi tidak bisa dengan mudah. Yesus memenangkan pergumulan melawan iblis. Dia menang. Loh kenapa disebut menang? Kebangkitannya menunjukkan kemenangan. Loh kok bisa yang menang Yesus atau Allah? Ya Yesus loh. Yesus dibangkitkan oleh Allah loh. Yang menang Allah bukan Yesus. Tapi dikatakan kemenangan Yesus oleh karena salib dan kebangkitannya. Loh kenapa? Coba jawab. Kenapa itu disebut menang?
Harus kita tahu dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9, dia belajar taat. Dengan ratap tangis ya, dengan tangisan ya, dia berdoa kepada Bapa yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya dia didengar. Bukan karena anak. Walaupun dia anak, begitu dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Walaupun dia anak Allah, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Belajar taat loh. Berarti dia juga mengalami progresivitas seperti Adam. Karena kesalehannya dia dibangkitkan. Bukan karena kuasa Allah semata-mata. Jelas kuasa Allah yang membangkitkan. Tapi kalau Allah membangkitkan tanpa alasan, itu Allah yang tidak memiliki aturan. Karena kesalehannya Allah membangkitkan dia. Berarti kemenangan Yesus pada ketaatannya. Nah, timbul pikiran jelas. Ini paralel ya saudara. Kalau Adam taat, dia mengalahkan iblis. Betul nggak? Nah, inilah pelajaran corpus delicti. Begini saja kok repot. So easy to know. Mudah untuk memahami ini. Dari ketaatan yang sempurna, Yesus, ia dibangkitkan dan tampil sebagai pemenang. Yang menggantikan Adam pertama yang gagal meraih kemenangan. Kalau Adam taat seperti Yesus, iblis terbukti berbuat salah. Ini kesalahan bukan soal mencuri atau membunuh. Ini kesalahannya adalah pemberontakan. Maka harus ditampilkan sikap tidak memberontak. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jangan di downgrade. Begitu di downgrade, gagal semua. Sebab yang harus dicapai itu segambar serupa. Iblis cerdas. Tidak membuat Adam jadi biadab. Cukup pengetahuan yang baik dan jahat. Downgrade, gagal. Maka manusia yang di downgrade tidak mampu mencapai gambar dan rupa Allah, tidak mampu memiliki kehendak hasil dari pikiran perasaannya yang sesuai dengan kehendak Allah. Gagal. Manusianya bisa melakukan apa yang baik dan jahat, maka diberi hukum. Udah kelasnya kelas hukum saja. Oleh sebab itu ketika Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus mengajarkan kesempurnaan. You must be perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi ketika Adam dan Hawa bisa taat, seandainya, tapi gagal ya. Iblis dikalahkan. Ya. Tapi ternyata Adam dan Hawa gagal. Cukup di downgrade saja. Ya, Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Makanya kalau ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus tidak bisa berbuat dosa, dia mengolok-olok Tuhan, Allah, mencemooh. Ya jelaslah dia nggak bisa bikin dosa, dibuat tidak berdosa. Dibuat tidak berdosa. Tidak, itu salah. Dia bisa berdosa. Maka iblis mencobai menggoda terus. Tapi Yesus tidak berdosa. Kalau kita mengajarkan bahwa Yesus bisa bersalah, itu tidak menurunkan derajat yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Malah mengangkat. Tapi kalau Anda mengajar bahwa Yesus tidak bisa bersalah, ya ngeledek Tuhan. Semua sandiwara itu. Semua sandiwara. Nggak bisa kagum kepada Yesus. Kenapa? Ya nggak perlu kagum lah orang yang mulia ini tidak mulia. Dia tidak berbuat dosa. Berarti mulia ya. Karena memang dibuat tidak berdosa. Ini kacau jadinya. Nah pengajaran yang kacau begini harus diluruskan. Tapi banyak orang kacau saudaraku.
dengan berbagai alasan, bikin buku setebel-tebelnya, muter sana, muter sini, ilustrasi begini, ilustrasi begitu, untuk membela kesalahan itu. Janganlah ya, salah lagi, jangan saudaraku. Ya, kita malah memuji Tuhan, kagum terhadap perjuangan Tuhan Yesus. Maka di kitab Wahyu berkali-kali Tuhan berkata, di 7 surat kepada 7 jemaat selalu ada kalimat menanglah kamu. Siapa yang menang? Seperti aku menang. Menanglah kamu. Nah, kalau Yesus menang karena Bapa membuat dia menang secara otomatis dan mutlak, ya Tuhan Yesus nggak bisa bilang menanglah kamu. Itu kebohongan. Bayangkan kalau ada pertandingan sepak bola ya, yang satu dibuat tidak bisa kalah. Itu mahkota, piala. Itu bohong-bohongan. Nah, kalau di kitab Wahyu sering ditulis itu, ya pujian terhadap anak domba yang tersembelih. Ya. Kalau cuma tersembelih, tok, itu keagungannya tidak ada. Dia bisa menolak untuk disembelih, tapi dia menerima untuk disembelih. Itu maksudnya. Nah, ingat firman Tuhan mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis itu hanya anak domba Allah, ya. Dan darah orang yang tidak menyayangkan nyawa. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, si ular itu, simbol dari iblis maksudnya, oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Siapa? Mereka yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang tidak mengasihi nyawa itu kehilangan nyawa. Yang kehilangan nyawa itu mengenakan nyawa, gairah, spirit Yesus. Seperti Paulus yang mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Akhirnya pengajaran Corpus Delicti menunjukkan panggilan kita sebagai orang percaya yang harus serupa dengan Yesus. Jadi kalau Anda tidak serupa dengan Yesus, Anda tidak menjadi pengikut Yesus. Jangan dipermudah, didevaluasi dengan menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen berarti ikut Yesus. Belum tentu. Orang yang ikut Yesus itu orang yang hidup seperti Yesus hidup. Itu baru namanya percaya, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Jadi kalau Tuhan kita Yesus Kristus telah menjalani hidup sebagai manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita, Ibrani 2 ayat 17. Kita menjalani hidup seperti hidup yang dia jalani karena dia memiliki keadaan yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Artinya disamakan dengan Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus berjuang keras dan tekun. Sehingga hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya punya satu agenda. Mencapai keserupaan dengan Yesus. Titik. Atau mendapat panggilan menjadi Corpus Delicti. Wah Pak, kalau begitu kita mau gimana hidup ini? Tidak ada kesibukan apa-apa. Oh, segala kesibukan yang kita lakukan harus terarah kepada hal ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan, baik kamu minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Yesus menebus kita
1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Membeli kita supaya kita menjadi manusia sesuai dengan yang dirancang. Jadi kita ini orang yang telah kehilangan hidup. Sebab kita harus mengenakan hidupnya. Saya memuji Tuhan, saudara, dengan lagu yang tadi dinyanyikan. Ini bukan tentang hidupku, tapi hidupmu. Ini kalimat yang bagus, ya. Ya, saya bersyukur anak saya menulis lagu ini. Anak saya yang kedua, Stefani. Ini bukan tentangku, tapi tentangmu, Tuhan. Terus kalimatnya apa lagi ya? Coba dimunculkan, bisa nggak? Hidupku hanya tentang dirimu. Wow, ini tidak saya rancang. Pendeta Roy akan nyanyikan lagu ini, Roy. Thank you, bro. Tuh ulangi. Kalimat pertama, hidupku hanya tentang dirimu. Terus, perasaanmu kujaga selalu. Ya, kalau kita hidup tentang diriku, aku melukai hatinya. Oh, dia membeli aku supaya tubuhku jadi baitnya. Seperti Yesus katakan, runtuhkan bait ini. Bait Allah. Kubangun 3 hari. Itu tubuhnya. Tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Sekarang kita juga jadi bait Roh Kudus. Terus kalimatnya, hidupku bukan tentang diriku. Pribadimu ada di dalamku. Iya. Kita dibeli supaya karakter Kristus ada di dalam diri kita. Terus. Udah habis. Kalimatnya kok udah habis ya? Udah. Saudaraku sekalian, jadi panggilan ini tidak bisa dikurangi. Aduh saudara, ikut Tuhan Yesus itu bukan berat ya. Juga nggak ringan. Sangat berat. Maka sedikit sekali orang yang menang itu sedikit sekali, saudaraku. Karena kita sudah disesatkan oleh dunia, plus dengan pengajaran-pengajaran yang kita terima sejak kecil untuk hidup wajar seperti manusia lain. Kita salah, saudara. Termasuk saya salah. Tapi bersyukur tahun-tahun belakangan ini terus Tuhan proses, akhirnya ya engkau gairah hidupku. Satu-satunya ya Bapa, kembali di sini. Itu namanya menjadi corpus delicti. Hanya dengan cara demikian kita dapat memenuhi panggilan kita. Dalam hal ini nyata bahwa kekristenan adalah jalan hidup yang luar biasa. Tidak bisa dipadankan dengan agama manapun. Karena kekristenan adalah jalan hidup Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Sempurna seperti Bapa. Yang bagaimana? Ini bukan nominal angka yang bisa ditunjukkan jumlahnya. Bukan sekedar sebuah rumusan antara bukan sekedar rumusan moral, yaitu yang baik dan jahat atau yang baik dan jahat. Bukan hanya itu, bukan, tetapi pikiran perasaan Allah. Betapa sulitnya, saudaraku. Di dalam panggilan kita terhadap tuntunan untuk dapat menjadi bagian dari rencana Allah untuk mengalahkan iblis. Ingat kalimat membinasakan pekerjaan iblis. Yaitu kalau kita mencapai kesucian, kesucian itu bukan hanya keadaan bersih, tapi integritas yang tidak terpengaruhi dunia dan kepekaan untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kesucian seperti Yesus. Kesucian bicara soal integritas, tidak terpengaruhi dunia. Tidak ada ukuran baik dan jahat saja, tapi juga kepekaan mengerti kehendak Allah dan tentu melakukan kehendak Allah tersebut. Dan kalau kita mencapai ini keberhasilan. Jadi kesucian standar Yesus itu bukan hanya keadaan tidak bersalah, innocent, bukan. Tapi integritas yang tidak terpengaruhi oleh lingkungan. Tidak ditentukan ukuran apapun, bahkan tidak cukup dengan baik dan jahat. Tetapi kepekaan mengerti kehendak Allah. Memiliki pikiran perasaan yang selalu membuahkan kehendak
Selalu membuahkan kehendak yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Inilah keberhasilan di atas segala keberhasilan. Dan keberhasilan inilah yang akan dapat seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3, mempercepat kedatangan Tuhan. Sebab jika jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa sudah genap, maka Tuhan akan datang kembali. Disinilah kita melengkapi rencana Allah, menggenapi rencana Allah. Makanya kalau kita berkata, jadikan aku menggenapi rencanamu. Apa maksudnya? Jadilah sempurna seperti Yesus, supaya kedatangan Tuhan dapat dinyatakan segera. Amin. Baik Bapak Ibu, cukup.